Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Yasmin Ardi Sunarko, NIM 203141161 PGMI 4F. Saya akan mereview materi UAS Kimia atau materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman saya kemarin. Yang pertama, reaksi kimia. Reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu dan menghasilkan produk yang baru. Jenis-jenis reaksi kimia. Ada reaksi penetralan, reaksi pengendapan, dan reaksi yang menghasilkan gas hidrogen. Stoikiometri merupakan hitungan kimia, yaitu bagaimana menentukan zat-zat yang terlebih dalam suatu reaksi secara kuantitatif. Dalam suatu reaksi kimia, tidak selalu massa zat yang bereaksi atau zat reaktan habis bereaksi seluruhnya membentuk hasil reaksi. Jadi, perbandingan mol zat-zat reaksi yang dicampurkan tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Sehingga akan ada zat reaksi yang akan habis bereaksi lebih dahulu. Reaksi demikian disebut reaksi pembatas. Yang kedua, larutan asam basa. Teori asam basa ada teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted dan Lowry, teori asam basa Lewis. Pengertian asam kuat adalah senyawa asam atau biasanya asam anorganik yang akan terionisasi dengan sempurna jika terlarut dalam air. Pengertian asam lemah adalah senyawa asam atau biasanya organik yang tidak sempurna terionisasi jika terlarut dalam air atau H2O. Pengertian basa kuat adalah senyawa basa yang akan terurai sempurna jika larut di dalam air. Pengertian basa lemah adalah senyawa basa yang tidak sempurna proses pelarutannya atau terurainya jika di dalam air. Untuk menghitung konsentrasi ion hidronium, kita harus menggunakan konstanta kesetimbangan untuk asam lemahnya. Untuk larutan asam lemah, kita menggunakan konstanta kesetimbangan asam lemah. Yang ketiga, sifat koligatif larutan. Penguapan adalah peristiwa yang terjadi ketika partikel-partikel zat cair meninggalkan kelompoknya. Semakin lemah gaya tarik-menarik antar molekul zat cair, semakin mudah zat cair tersebut menguap. Titik didih dari suatu larutan adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh air sama dengan tekanan luar. Oleh karena terjadinya penurunan tekanan uap larutan oleh keberadaan zat terlarut non-volatil. Yang keempat, penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Titik beku larutan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya atau titik di mana air mulai membeku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu pada saat zat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atmosfer atau keadaan normal. Proses perpindahan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat atau dari pelarut murni ke suatu larutan melalui selapu semi-permeabel disebut peristiwa osmosis. Selanjutnya yang kelima adalah koloid. Berdasarkan perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid dibagi menjadi 8. Ada sol padat, sol, aerosol padat, aerosol, emulsi padat, emulsi, buih padat, dan buih. Sifat-sifat koloid yaitu efek Tyndall, gerak Brown, absorpsi, dan koagulasi. Yang keenam, makromolekul pangan. Penggolongan karbohidrat ada monosakarida, disakarida, polisakarida. Asam amino adalah senyawa dengan molekul yang mengandung gugus fungsi amino. Dan karboksil. Dari hasil hidrolisis protein dapat diperoleh 20 jenis asam amino. Protein merupakan polimer alam, dikelompokkan berdasarkan komposisi kimia, bentuk, dan fungsi biologis. Lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar dan tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Penggolongan lemak ada asam lemak, gliserida, lipid kompleks, dan non-gliserida.
Fungsi lemak adalah sebagai sumber energi, insuli termal atau panas, sebagai pelindung organ tubuh, dan sebagai sumber vitamin makanan. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, mikromolekul pangan. Vitamin dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Hanya terdapat dua vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Sedangkan vitamin lainnya, yaitu vitamin A, D, E, K, bersifat larut dalam lemak. Vitamin memiliki berbagai fungsi yang membantu mengatur metabolisme, mencegah penyakit, memelihara nafsu makan, dan kesehatan mental dan kekebalan tubuh. Mineral dikelompokkan menjadi golongan silikat, karbonat, halida, oksida, sulfida, sulfat, golongan fosfat, dan natif elemen. Mineral berperan sebagai kofaktor enzim, fungsi otot, dan saraf. Kalium menjadi salah satu jenis mineral yang cukup dibutuhkan tubuh. Demikian review materi UAS kimia dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.